teknis itu silakan dilakukan ya, selama dalam apa ya, sebuah kesepahaman ya. Jadi saling memahami istri ke suami, suami ke istri. Paham istrinya tuh kalau nyuci mudah lecet ya, karena sayangnya kan, karena sayangnya ke istri maka belikan mesin cuci gitu ya. Paham betul ternyata sudah dibelikan mesin cuci nggak sempat nyuci karena anaknya setahun keluar ya hadirkan pembantu atau dirinya suaminya membantu. Itu sahabat, hubungan sahabat. Hubungan sahabat. Paham kalau suaminya, kalau istrinya apa sibuk di dalam mengaji, memahami ketika ternyata si istri itu mengambil langkah untuk membeli makanan, tidak memasak. Dan memahami. Dan itu masing-masing ada takaran tadi. Takarannya bertasbih kepada Allah. Kira begitu ya. Ini perlu sekali nih dijelaskan ya kepada terutama kepada pasangan-pasangan muda saat ini yang semuanya serba instan. Ya, ada apa namanya? Sekarang itu udah jasa beres-beres kan gitu ya. Ada jasa ya silakan saja kalau memang disepakati itu adalah baik punya uangnya ya jangan sampai kemudian tidak ada biayanya dan tidak ada itu tapi melalaikan. Assalamualaikum, izin Bu Mumun. Silakan Bu Eli. Ya, kalau tadi mendengarkan penjelasan Bu Mumun itu sangat ideal banget ya. Artinya kalau memang kita sudah hidup di negeri yang dimana aturan Islam mengatur kehidupan kita, jadi suami istri itu tahu masing-masing tugas dan tanggung jawabnya dan bagaimana teknis pelaksanaannya di dalam keseharian gitu. Nah, sekarang kan masalahnya problemnya itu adalah kalau istri yang sudah ngaji dia sangat paham, mahfum bagaimana jadi seorang istri menurut aturan yang ada dalam Islam. Tapi suami ini nggak ngaji gitu kan. Nah, si istri ingin mencoba bagaimana melaksanakan, bagaimana tata aturan seorang istri, ketaatan seorang istri, dan bagaimana hak dan kewajibannya dia sesuai dengan apa yang sudah dia dapat dalam mengaji. Tapi di satu sisi suami nggak paham, nggak mahfum. Akhirnya apa yang terjadi eh, perbenturan gitu kan karena nah artinya gini si suami itu kan nggak paham apa-apa gitu secara hukum Islam gitu kan. Eh, Lebih menonjol kepada egonya bahwa saya ini adalah pemimpin dalam keluarga, saya adalah yang mengatur dan sebagainya gitu kan karena tidak dikaitkan dengan mafhum Islam gitu kan. Nah, sekarang bagaimana sikap seorang istri yang harus berhadapan dengan situasi seperti ini? Dia ingin taat, ingin menunjukkan pada Allah bahwasanya dia ingin menjadi hamba Allah yang benar-benar menjalankan apa yang jadi ketetapan Allah. Itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini satu problem rumah tangga saat ini baik menimpa masyarakat umum maupun orang-orang yang sudah hijrah gitu ya. Ingin hijrah tapi nggak bareng hijrahnya ya. Jadi hijrahnya duluan istrinya daripada suaminya. Eh, Sebetulnya secara mendasar ya perintah kepada kita itu adalah bahwa filosofi atau visi hidup kita sebagai hamba itu harus kuat ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka Allah itu punya tujuan kepada kita semua untuk menjadikan kehidupan ini menjadi ibadah. Berarti harus ditarik dulu kepada permasalahan dasar yang membangun visi siapapun itu ya, yang menjadikan setiap amalnya adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Untuk kondisi saat ini, siapapun. Baik untuk dirinya maupun untuk menyadarkan orang lain. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, memperkuat ketakwaan.
Jadi kalau namanya takwa itu kan tidak harus nunggu daulah tegak. Iya. Secara individu, saat ini pun semua berjalan dalam ketakwaan. Ya. Seluruh perintah kepada seorang hamba itu adalah takwa kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah, gitu. Nah, di dalam bangunan rumah tangga ada suami, ada istri. Ada takaran masing-masing takwanya di depan Allah. Itu ada takaran masing-masing. Suami yang kuat ketika istri bertakwa, Sinyal ibu terganggu ya. Putus-putus ya. sudah takwa, ya, meningkatkan ketakwanya. Ibu-ibu, saya nge-lag ya? Iya, Bu. Iya, Oh iya, Bu. sebentar. Ya, Suaranya. memang di sini wifi-nya rada itu, namanya juga wifi di hotel mungkin dijatah. Bu Mumun lagi di mana? Saya nginep di apa ini? Hotel Emerald, Emerald. apa? Emerald. Emeralo. Emerald. Mm. Ya, Ibu masih di Solo. masih Bu. Yeay. Di daerah Ternyata, mana? ternyata di hotel Solo, ini, di Solo. di Oh, hotel ini Jawa. sejauh apa di hotel ini tuh ada sponsorshipnya itu bir bintang. Jadi saya nggak bisa melakukan banyak hal. Jadi ada fasilitas makan pagi pun tidak saya ambil. Saya khawatir. Hmm. Saya Iya. sudah pastikan ke petugasnya apakah ada unsur itu dan ini tidak ada Bu katanya. Saya ini tetap subhat jadi saya tidak ambil. Kalau di Jadi Jogja tadi ada sampai Hotel mana Bu ya? Muhammadiyah. Hotel syariah itu ternyata bukan. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian ya, jadi dasarnya memang harus memiliki visi yang kuat. Dasarnya itu. Dasarnya itu. Kalau kita mengaji itu ada Uqdatul Kubro. Dasarnya itu. Kesadaran diri adalah sebagai hamba Allah. Kesadaran diri perintahnya untuk taat pada perintah Allah. Menjauhi larangannya. Dasarnya adalah nanti akan dihisap. Itu harus kuat. Nah itu yang hilang saat ini ya. Diganti dengan sekuler, kapitalis, manfaat, dan sebagainya. Itu yang harus diperkuat sehingga ya si perempuan atau si istri yang berupaya untuk takwa tadi ya akan senantiasa mendasari kepada ketakwaannya walaupun dia mendapatkan suami yang belum takwa atau suami yang kurang takwanya maka Allah akan menakar ketakwaan masing-masing. Jadi singkat cerita jalankan aja yang menjadi perannya dia sebagai istri. Hamba Allah. Iya, misalnya secara hamba ya, dia menjalankan perintah sholat, menutup aurat, zakat dan sebagainya. Jalankan saja karena itu pertanggungjawabannya kepada Allah. Walaupun dia melihat misalnya si suami tadi belum menjalankan, itu adalah bagian dari pertanggungjawabannya di hadapan Allah juga. Kemudian yang kedua, bagaimana si istri itu mensuasanakan agar
suaminya juga tertarik untuk takwa. Ya, tentu saja ini kan menjadi ketaatan nanti akan berbuah Baikkan. akhlak, berbuah hikmah, ya, berbuah keberkahan, kebaikan-kebaikan yang menjadi hasil dari ketakwaannya. Si istrinya menjadi lebih taat, menjadi lebih akhlaknya bagus, itu kan akan dilihat oleh suami. Lebih amanah gitu ya. Nah, sehingga suaminya itu akan mulai begitu ibu-ibu ya. Nah, sehingga nanti baik seperti itu. Kemudian ya, adapun nanti bagaimana si istri melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya tentu pada porsinya sebagai istri. Begitu. Jadi supaya tidak terjadi perbenturan ya di dalam rumah tangga karena ada kesenjangan. Ya, jalankan saja ketaatan kepada Allah. Begitu barangkali Bu Eli. Iya, alhamdulillah. Jadi apalagi Kalau kita kalau misalnya, dapat kalau iya, dapat kajian umum ini direkam biar bisa murojaah kita. iya Bu, silahkan direkam ya. Ilmunya baik banget gitu, bagus banget gitu. Ya, ilmu datang dari pemahaman yang ada di dalam kitab-kitab yang kita pelajari, Bu. Ya, dari Iya. syarah hadis tadi ya dijelaskan demikian. Dalam ranah aktivitas itu dalil itu bicara tidak bicara langsung gitu ya. Jadi ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ke orang itu tidak langsung kepada dalil, ya, tetapi diawali dengan penyadaran. Diawali dengan penyadaran, diawali dengan nasihat yang baik, ya, kemudian selanjutnya baru hujah itu sebagai penguat, gitu. Kalau kita ingin berdiskusi atau ingin menasehati siapapun, ya, ya, maka dalil itu di ujung, ya, dalil itu di ujung. Yang di awal itu adalah justru bangunan penyadaran. Ya, kalau kalau semalam itu kan diingatkan ya oleh Ustadz Ismail itu. Ya. Ya. Ya sekarang itu kita ini dalam rangka penyadaran ya. Sekarang kita itu masih bisa makan, ya, masih bisa pakai baju kan gitu ya, masih bisa jalan-jalan gitu kan ya, Masih bisa ngaji. masih bisa ngaji. Kalau cuma berpikir di situ, ya udah ngapain berjuang gitu. Tetapi kalau kita berpikir lebih dalam lagi, baju yang kita pakai dari mana? Bagaimana mengupayakannya? Saya tercerahkan banget tuh dengan kalimat beliau itu. Cuman karena saya masih dalam keadaan capek, jadinya tidak begitu utuh ya. Terus saya tangkap begitu. Itu cara penyadaran, Bu. Bagaimana? Ya, memang sih kita tuh masih enjoy, punya suami masih baik-baik, suami saya mah baik, kemudian nafkahnya juga cukup, ya dan sebagainya. Tapi apakah berpikir bagaimana itu diwujudkan? Di era kapitalis ini untuk sakinah mawadah warohmah itu tidak mudah. Banyak tantangan, banyak rintangan. Nah, ini harusnya Banyak menjadi bahan pengkajian. pemikiran. Iya, bahwa masyarakat saat ini masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja.
Apakah rumah tangga sudah sakinah mawaddah warahmah? Belum juga. Kenapa? Salah satu yang menunjang sakinah mawaddah warahmah itu kesejahteraan. Dan kesejahteraan ini yang sedang bermasalah. Ya. Untuk misalnya bisa makan sehari saja, upaya kita harus seperti itu. Ya. Dengan undang-undang yang kemarin sebelumnya dijelaskan oleh Ustadz Ageng itu ya, bagaimana kebijakan-kebijakan zalim itu ditetapkan di masyarakat kita. Nah, ini masyarakat harus paham. Dan ini adalah masalah yang dirasakan. Itu bentuk penyadaran, Bu ya. Nah, sehingga ketika oh iya iya betul ya kalau kita hidup tanpa agama itu akan begini dan begitu. Ini dulu yang proses berat itu proses penyadaran dulu. Ya. Kalau masalah dia nanti menerima nasihat atau tidak itu dilanjutnya. Tapi proses penyadaran ini yang berat. Membina majelis taklim pun pembinaan Berat. itu diawali dengan penyadaran dulu. Kalau namanya penyadaran itu adalah tunjukkan yang buruk, tunjukkan yang baik, gitu. Dan sampai dirasakan oleh mereka sendiri. Demikian juga ketika mendidik anak-anak kita. Mendidik anak-anak kita pun sama. Suami mendidik istri, ibu mendidik anak sama. Tidak bisa langsung kepada dalil, ya. Tidak bisa langsung ini hukumnya haram. Ini kamu itu. Dulu kita waktu kecil sholat kalau nggak sholat nanti neraka. Kan begitu. Akhirnya si anak tadi sholatnya ketika ada ibunya. Betul. Apalagi sudah besar, apalagi sudah jadi pemimpin, sudah jadi kepala keluarga. Ya begitu juga bangunan kesadaran. Maka penyadaran ini yang harus diawali, ya. Nanti baru kepada nasihat yang baik, baru dalil itu untuk menguatkan lisan kita. Jadi dalil itu dikeluarkan ketika memang orang itu dalam keadaan sadar. Sebagaimana firman Allah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bahkan ketika menyampaikan dalil pun harus dengan baik. Itulah Islam. Saya kira kalau begitu maka kondisinya nanti akan terjadi sangat baik. Jadi suami bukan hanya sekedar sadar, tetapi justru nanti mau bersama-sama dalam takwa, ya, bahkan memimpin keluarga itu dalam ketakwaan. Itu barangkali Bu Eli. Iya. Silakan. Baik, ibu-ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, saya sebentar ibu-ibu ya. Hampir jam 7, Bu. Ibu-ibu, kita lanjutkan ke Bu, materi. Afwan, Ya, di saya suara ibu kecil. oh, saya di sini udah teriak, Bu. Oh, gitu ya, nggak apa-apa. Berarti sinyal ya. Oh iya, Saya Sinyal bagus, di Bu. Yang lain Sinyal bagaimana? Mila kali. bagus Bu. Oh, Di berarti di Mila ya. sinyal Bu Mila aja kali. Sini juga bagus. Nah, sekarang dalil yang ketiga ya, Bu. Wa amma ad-dalilu salis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal jariyata idha hadat lam yasluh an yura minha illa wajhuha wa yadaha illa mifsali. Akhrajahu Abu Dawuda mursalan an Qatadah wa qad adraka Qatadah as-sahabiyya Anasan radhiyallahu anhu.
fayu'malu bimursalihi fahadat tahdidu libasil mar'ati wali auratiha dalilu urdon yujabu ayyusona. Saya tutup kamera karena koneksi tidak stabil. Nah, ini adalah dalil yang ketiga. Ya, dalil yang ketiga yang berbicara tentang aurat. Ya. Jadi dalil yang kedua sudah selesai. Dalil yang ketiga berbicara tentang bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang wanita jariyah. Wanita jariyah ini wanita muda lah ya, wanita gadis, ya. Seorang gadis, idza hadat apabila dia sudah haid ya, lam yasluh maka tidak diperbolehkan ayyura untuk menampakkan darinya dari si wanita tadi kecuali illa wajhuha wa yadaha ilal mifsal. Tidak diperbolehkan untuk menampakkan kecuali wajah dan telapak tangannya sampai kepada bagian-bagiannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, tetapi hadis ini adalah sifatnya mursal dan disebutkan juga oleh Qatadah, Qatadah as-Sahabi Nasan. Tapi hadis ini digunakan dengan kemursalannya. Jadi sebetulnya hadis itu tidak semuanya tidak ada hadis yang tidak dipakai. Maka hadis ini ya menjelaskan tentang batasan pakaian wanita dan juga kepada auratnya. Dan dalil ini menunjukkan keberadaan dari aurat wanita itu adalah perkara yang penting. Nah, wajib untuk dijaga. Jadi aurat ini wajib untuk dijaga. Wa aidon fa innallaha ta'ala yaqulu. Dan demikian juga Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. An-Nur ayat 27. 27. Fanahallahu an dukhulil baiti illa biizni ahliha. Nah, ini kalimat yang ada dalam kitab Nidom Ijtima'iyah. Wa i'tibaru adamal izni istaihasan wal iznu isti'nasan. Waqala hatta tasta'nisu wa hiya kinayatun antal bil izni. Ya, dalilnya adalah di sini ya, katakan selanjutnya dalil ini pembatasan tentang aurat wanita ya. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu ya. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti kan seruan Allah kepada orang yang beriman ya, dengan kalimat nida atau ya, seruan dengan sifatnya seruan satu panggilan yang sangat lembut ya kepada orang yang beriman. Jadi ini menunjukkan Islam itu sempurna aturannya sampai kepada masalah masuk rumah ke rumah orang lain pun ada aturannya. Janganlah kalian semua masuk ke rumah-rumah yang bukan rumah-rumah kalian. Sehingga kalian tasta'nisu ya. Tasta'nisu itu meminta izin. Ya. Sehingga kalian meminta izin
wa tusallimu, dan sehingga kalian itu mengucapkan salam ala ahliha, kepada pemilik rumah. Maka Allah melarang untuk atas masuk kita kepada rumah kecuali dengan izin tuan rumah. Ya. Dan ketika kita tidak mendapatkan izin, ketika kita tidak ada izin, dianggap sebagai suatu perbuatan yang istihasyan. Istihasyan itu liar, atau perbuatan yang tidak sopan, perbuatan yang liar. Wal iznu, dan izin itu adalah istinasan, dan izin itu adalah manusiawi, sopan. Izin itu adalah etika atau sopan santun. Jadi kalau masuk rumah tanpa izin itu namanya tidak sopan atau liar. Cara kalau kita mendapatkan izin, rumah dengan meminta izin, maka ini adalah bagian dari etika. Faqala, maka ketika Allah bersabda hatta tasta'nisu, sehingga kalian semua itu ada bertindak meminta izin, ini adalah menunjukkan kinayah untuk perintah izin. Perintah izin. Dan izin itu wal iznu huna al maqsudu bihi adamad dukhuli alal baiti wal mar'ati fi halatin tabaddulin. Kenapa? Karena izin itu di sana terdapat maksud, terdapat tujuan. Maka dengan izin tadi tidak boleh masuk ke rumah dan sementara wanita sedang dalam keadaan tabadzul, dalam keadaan berganti pakaian. Jadi kenapa harus ada izin? Karena di dalam rumah itu terjadi banyak peristiwa. Ya, ada peristiwa wanita sedang tidak memakai pakaian sempurna, atau sedang berganti pakaian ganti. Ya. Ada juga keadaan di rumah itu dalam keadaan sedang berinteraksi, ya, keluarga itu. Ada juga keadaan rumah yang sedang berantakan dan sebagainya. Maka disinilah wajib izin. Walihada waroda annal izna wajibun hatta alal ummi. Maka dengan demikian disebutkan di situ bahwa izin itu adalah wajib. Sampai izin itu wajib berlaku kepada ketika kita masuk ke rumah ibu kita. Nah, ini ada hadis penguat di sini. Ja'a fil hadisi, telah datang hadis. Hadasani Malikun an Sofwana bni Sulaimin an Atha' ibni Yasarin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun faqala ya Rasulullah asta'zinu ala ummi, faqala na'am, qala ar-rajul inni ma'aha fil baiti, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'zin 'alaiha, faqala ar-rajul inni khadimuha, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'zin 'alaiha atuhibbu an taraha uryanatan, qala la, qala fasta'zin 'alaiha. Akhrajahu fil Muwatta wa Abu Dawud fi Marasili an Atha' ibni Yasari wa qala Ibnu Abdul Barri fil Tamhidi mursalun sahihun. Ada hadis yang menambahkan di sini bahkan kepada ibu pun atau ke rumah ibu pun harus izin. Ya. Telah sampai kepadaku, ya, Malik telah sampai kepadaku bahwa ada namanya Sofwan bin Sulaim dari Atha' bin Yasar, bahwasannya Rasulullah SAW telah ditanya, ya, seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasul,
Maka laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku harus meminta izin kepada ibuku?" Maka Rasulullah menjawab, "Betul, kamu harus tetap izin kepada ibumu, rumah ibumu." Si laki-laki tadi membantah atau memberikan sanggahan. Sesungguhnya aku itu ini ma'aha fil baiti. Aku hanya berdua dengan ibuku. Maka Rasulullah SAW bersabda, mintalah izin kepada ibu. Maka berkata juga si laki-laki kakak ini khadimuha, bahwa sesungguhnya akulah yang membantunya. Faqala Rasulullah SAW, istazin alaih. Tetap meminta izin. Apakah kamu menginginkan untuk melihat ibumu telanjang? Nah, ini kalimat kalimat dari Rasulullah untuk mengingatkan ya. Jadi tidak, karena kalau udah 3 kali ditanya, maka ini harus dinasehati. Coba perhatikan ya, sikap Rasulullah itu kepada orang yang ngeyel gitu ya. Jadi tidak dengan dimarahin, tetapi diberikan nasihat. Tentu saja tidak ya Rasulullah, supaya dia mikir gitu kan. Ini kan lagi nyadarin nih, untuk penyadaran ya. Tentu saja ya Rasulullah, saya tidak ingin melihat ibu saya telanjang. Maka fasta'zin alaih. Maka mintalah izin kepada ya untuk masuk ke rumah. Akhrajahu Malik, ya ini dikeluarkan dari Malik dalam kitab Muwatta, Abu Daud dan sebagainya di sini ya. Wa fil istadrak qala huwa min sahibil marasil dan sebagainya. Maka di sini dikuatkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abna'i bu'ulatihinna أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. Surat An-Nur ayat 31 ya, tentang aurat wanita ya. Maka janganlah kepada para wanita menampakkan zinatahunna, perhiasan-perhiasan mereka, ay mahalu zina ya, kecuali pada yang biasa tampak. Dan wal yadribna bi khumurihinna, dan hendaklah para wanita tadi menjulurkan kerudung-kerudungnya ala juyub, atas dada-dadanya, dan janganlah wanita itu tadi menampakkan perhiasannya atau menampakkan auratnya illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada ibu-ibu kalian, kecuali kepada ayah-ayah kalian, kecuali kepada aba ibu ulatihinna, ayah dari itu tadi anak ya, anak, ayah, kemudian aba ibu ulatin, ayah dari anak-anak kalian, au abnaihinna, atau kepada
Jadi di sini saya akan bacakan. Kecuali kepada suami mereka. Ya. Kepada suami mereka, kepada ayah mereka, kepada ayah suami, kepada anak mereka, kepada anak suami atau anak tiri, ya, kepada saudara-saudara mereka, atau kepada anak dari saudara mereka atau keponakan, atau kepada keponakan dari saudara perempuan, keponakan dari saudara laki-laki, atau kepada wanita-wanita, atau kepada budak-budaknya yang senantiasa mengikutinya, yang sudah tidak memiliki hasrat, ya, dari laki-laki, atau kepada anak-anak yang si anak-anak tadi belum paham terhadap aurat nisa. Ini penjelasan dari jawaban dari film Ipar adalah Maut. Yang lagi heboh. Falillahi ta'ala haddada ma yajuzu ayyuzhara minal mar'ati fi hayati hal khassati. Maka dari sisi Allah lah yang telah menetapkan apa yang diperbolehkan untuk menampakkan dari wanita tadi di dalam kehidupan khususnya, yaitu di dalam rumah-rumah. Mimma huwa fauqal wajhi wal kaffaini bi annahu innama yuzharu lil maharami waliman la tujadu ladaihi syahwatun. Yaitu selain wajah dan telapak tangan, itu berarti yang boleh diperlihatkan kepada orang-orang yang ada di rumah, ya, di rumah itu adalah selain wajah dan telapak tangan, dengan bahwasanya semata-mata boleh ditampakkan kepada siapa? Kepada mahramnya. Dan juga tidak ada di situ syahwat. Jadi hati-hati, ya, walaupun di dalam rumah memakai pakaian daster, ya, tetap untuk menjaga tidak ada syahwat di situ. Fahada tahdidu yadullu dalalatan wadihatan ala annaha, ini menunjukkan dalil yang sangat jelas wajib untuk dijaga, ya. Fa'ahatoha bihadihil ahkam, maka ini telah ditetapkan, ya, dalam hukum-hukum syariat. Fakama haddadal aurata haddadul auratu haddadul ashkhasi alladzina yasihu ayyaru aktsaru minal aurati tahdidan daqiqan. Maka sebagaimana apa yang sudah menjadi ketentuan aurat itu adalah ketentuan satu penjagaan yang sah, yang boleh untuk diperlihatkan sebagian besar dari aurat wanita memerlukan sesuatu penjelasan yang dakik, penjelasan yang mendalam. Mimma yadullu ala siyanatil mar'ati. Ini semua adalah menunjukkan penjagaan terhadap wanita. Jadi wanita yang tidak menutup aurat itu wanita yang tidak mau dijaga. Wa'idun faqad ruwiya an Ibni Abbasin annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi yaqul. Sorry.
yakhbatu. Dan kemudian Rasulullah juga apa yang diriwayatkan oleh Ibni Abbas bahwa dia mendengar Nabi SAW bi khutbat yaqulu berkhutbah Rasulullah SAW, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adi mahramin. Ini ya. Maka Rasulullah melarang kepada laki-laki melakukan khalwat dengan wanita kecuali bersamanya mahram. Ya, jadi bersamanya tidak pelarangan khalwat. Muttafaqun alaihi wal lafdul lil Bukhari. Wal lafdul Muslim, kemudian dilafadzkan oleh Bukhari dan juga dilafadzkan oleh Muslim. Illa wa ma'aha du mahramin, kecuali bersama wanita tadi mahram kalau ingin melakukan interaksi. Wa aidon faqad ruwiya annin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhiri tusafiru masirata yaumin illa ma'adhi mahramin. Ini ketentuan lain bahwa tidak halal, berarti haram ya bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan yaumil akhir, yang takut kepada Allah, melakukan perjalanan dengan perjalanan sehari semalam kecuali bersamanya mahram. Akhrajahu Muslim wa fi hadis Ibni Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa la tusafiru al-mar'atu ila ma'adi mahramin faqama rajulun faqala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajatan wa ini sudah dibahas ya kemarin ya tentang bagaimana wanita itu harus keluar ketika bahkan berhaji pun harus bersama mahram ya. Janganlah seorang wanita dilarang melakukan safar kecuali bersamanya adalah mahram. Maka berdiri seorang laki-laki, ya Rasulullah, sesungguhnya istriku ingin keluar melakukan haji, sedangkan aku ya sibuk dari perang ke perang. Kada wa kada, dari perang ke perang. Qala intalik, maka fahujja ma'a imra'atik. Maka Rasulullah bersabda, pergilah engkau berhaji bersama istri engkau. Jadi sampai masalah jihad pun terkalahkan dengan kewajiban suami menemani istri berhaji. Demikian juga umrah. Akhrajahu Muslimun min tariqi Ibni Abbas. Ini tadi dikeluarkan oleh Muslim dari jalan Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu min jaisin alladhi sayanfiru lil qitali liyasuna imra'atahu. Maka dia senantiasa merupakan jais, merupakan prajurit ya, dan senantiasa melakukan perang, tetapi dia memprioritaskan untuk menjaga istrinya. Itu. Wa'idun qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ay yada'na siyabahunna ghaira mutabarrijatin bizinatin. Ini surat An-Nur ayat 60. Surat An-Nur ayat 60 menjelaskan tentang bagaimana seorang wanita itu hendaklah jangan dilarang bertabaruj. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ayyada'na siyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina.
dan para perempuan tua. Oh, jadi ini menjelaskan tentang para perempuan yang tua. Yang telah berhenti darah haid dan mengandung, yang tidak menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Jadi ini ketetapan bagi wanita-wanita yang sudah uzur, ya. Wanita-wanita yang sudah atik, yang sudah tidak berhasrat, untuk diperbolehkan menanggalkan pakaian jilbabnya dengan catatan tetap tidak boleh tabaruj atau idharul mahasin, menampakkan kecantikan. Jadi bagi wanita tua saja nggak boleh bertabaruj, apalagi wanita muda. Kalau sekarang wanita tua dan muda bertabaruj. Kerudungnya gede tapi lipstiknya tebal. Nah, gitu ya. Bertabaruj. Walaisa ma'nahu ghairu mutazayyinatin. Nah, bedakan antara tabarut dengan mazayyin. Apa itu mazayyin? Nah, di sini dijelaskan. Mazayyin itu adalah keserasian. Tabarut itu tidak dimadahi dengan mazayyin ghairu mutazayyinatin. Fazinatu mubah. Ketika kita ingin serasi, mubah lil mar'ati secara mutlak. Misalnya serasi itu apa? Serasi itu warna, ya, untuk keindahan lah ya. Untuk apa tuh? Serasi itu apa bahasa ini? Keserasian lah ya. Misalnya Keharmonisan Matching, Bu. dalam matching. berbagai. Nah, jadi bedakan, ini yang saya salah kaprah itu. Bedakan antara mahasin dengan mazayyin. Nah, kalau mahasin itu menampakkan kecantikan. Wanita itu asalnya sudah cantik. Tidak perlu ditambah lagi kecantikan. Contoh, bibir kita itu memang sudah begitu. Ya, tidak perlu ditambahkan. Itu namanya mahasin. Apalagi pakai apa itu? Alis, ya, alis ditambahin. Itu tabarut. Kemudian pakai apa itu? Merah pipi, Pipi itu, di pipi itu apa namanya? rose, Blast on. Blush blush on. on. Itu tabarut. Nah, itu namanya mahasin. Kalau mazayyin keserasian. Ya. Kita biar nggak polos-polos amat, pakai dasar bedak, pakai bedak, nah, itu mazayyin. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan apa ya? Kelihatan cerah gitu ya. Tidak berminyak. Pucet gitu. Apa namanya? Tidak pucat. Nah, itu mazayyin. Pakai apa lagi? Pakai bros. Pakai bros kalau gede-gede jadi mahasin. Brosnya jeplok, gede. Bergerak sedikit aja berkilap-kilap. Nah, itu hati-hati masuk kepada mahasin. Tapi kalau bros sekedar untuk keserasian tidak masalah. Yaitu mazayyin. Warna pakaian, apalagi model. Model ada pita di kanan kiri, pita di belakang, itu mazayyin. Ya. Tapi kalau pita, ya, pita menyerupai seperti ikat rambut. Nah, itu mahasin. Kan sekarang. Apalagi itu? Ciput. Ya, ciput. Apa? Ciput, kalau ciput itu kan fungsinya untuk ini ya, Dalaman. supaya rambut nggak keluar ya. Ya. Ciput itu untuk supaya rambut nggak keluar. Tetapi sekarang ada model ciput yang seperti poni. Ada ya? Yang Ada. gitu tuh ya. Nah, Yang dibelah ini. hati-hati, itu mahasin. Ya kalau macam begini mazayyin nih, serasi, ciputnya biru, kerudungnya biru. Ya selain supaya tidak nampak,
tidak keluar rambut itu ada biru. Kan kalau misalnya kerudung biru, ciputnya kuning, nah itu tidak mazayin, tidak serasi. Nah, kalau mazayin boleh, kalau mahasin tidak boleh. Wa innama ghairu mubaddiyatin zinatihinna bisyaklin man sya'nahu ayyal fatta nazrar rijali ilaihinna. Nah, kenapa? Karena kalau mazayin itu tidak akan menjadikan sebuah bentuk sesuatu sedikit pun tidak akan memalingkan pandangan laki-laki kepada wanita. Ya, kalau ibu-ibu pakai baju serasi kan nggak akan si laki-laki itu nggak akan terangsang syahwat, Bu, insya Allah gitu ya. Tidak akan terangsang syahwat. Fanahyun anitabaruji bizinatin walaisa anizina dan larangan untuk tabaruj dari perhiasan bukanlah bukan termasuk atas masuk kepada keserasian tadi gitu ya. Fahadihil adillatu kulluha tadullu dalalatan qat'iyatan ala annal mar'ata irdun yujabu ayyusana wa bidzalika kulluhu tabayyanu zalilu hadihil qa'idah. Oleh karenanya di sini kesimpulannya dalil-dalil semua tadi menunjukkan kepada dalil yang qat'i, dalil yang kuat. Jadi jangan lagi bingung dengan perbedaan pendapat. Nah, itu jangan ada pendapat begini, nggak usah bingung. Pahami saja ya dalil yang ini karena ini dalil yang qat'i bahwasanya wanita wajib untuk dijaga auratnya. Dan semua ini ya telah dijelaskan ya, sudah dijelaskan dalam kaidah pertama tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Bu Mumun ada pertanyaan satu aja. Silakan, Bu. Kemarin saya ketemu teman, kemudian dia bertanya ketika dia banyak tanya gitu tuh saya bilang salah satu kita juga sebagai perempuan harus tahu tentang hukum-hukum bagaimana kita sebagai muslimah gitu kan. Misalnya salah satunya kemana-mana itu harus ada mahramnya, kecuali ada ketentuan waktu gitu kan. Nah, salah satu dia tanya kalau naik haji, ibadah haji itu saya udah ibadah haji dia bilang, tapi suami saya nggak mau. Akhirnya saya berangkat dengan yayasan jamin tuh. Kalau kayak begitu tuh haji saya sah apa enggak? Dia bilang gitu kan. Nah itu saya kan nggak bisa jawab ya. Apa kan kalau nggak salah mahram itu termasuk rukun apa bukan ya Bu? Jadi mohon dijelaskan apa dia sah apa tidak. Saya bilang pokoknya saya bilang nanti deh saya tanya dulu saya bilang itu aja mungkin deh saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada tadi dibangun dulu kesadaran ya Bu ya, dibangun kesadaran. Jadi tidak langsung dibaca disampaikan hukumnya karena bisa jadi orang itu belum siap menerima hukumnya. Ya, dibangun kesadaran bahwa haji itu adalah keutamaan, haji itu adalah rukun Islam. Setiap muslim pakaiin haji, pengen menjadi haji yang mabrur kan gitu ya. Ketika kita ibadah itu harus sesuai dengan syarat dan ketentuan. Ya. Maka disitulah ada tujuan haji adalah ingin ibadah dan ibadah itu akan diterima kalau sesuai dengan syarat dan ketentuan. Apabila ada seorang wanita berangkat haji tanpa mahram, maka sebetulnya hajinya sah secara rukun karena tidak ada di situ rukun haji itu kan al-hajju arafatun. Rukun haji itu kan haji itu kan di Arafah dan semua syarat-syaratnya ya.
apa namanya, sedangkan dia berhaji dalam keadaan tidak bersama mahramnya, maka dia yang bermasalah adalah dia melakukan maksiat safarnya, bukan hajinya, ya, tetapi safarnya. Sehingga nanti berpengaruh kepada apakah hajinya mabrur atau tidak, gitu ya. Karena namanya haji mabrur itu adalah perbuatan berangkat haji yang tidak dicampuri perkara-perkara maksiat dengan dalil wala talbisul haqqo bil batili, gitu ya. Janganlah engkau mencampur adukan antara hak dan batil. Hajinya sah tapi dia bermaksiat melakukan safar haji tanpa mahram. Berarti harus apa namanya, menjadi sebuah perenungan ya, kan betapa kita itu belum sempurna melakukan hajinya. Dari sisi itu Bu bermasalah. Iya, dia juga nanya pahala hajinya dapat nggak dia gitu. Nah, kalau masalah pahala Allah yang nakar, bukan Bu Eli, bukan saya. Ya makanya saya juga nggak bisa jawab sih. Kita itu kan menjalankan perintah Allah itu bukan hanya sekedar mencari pahala dan tidak, tetapi menjalankan kewajiban. Kalau masalah pahala, Allah yang menimbang, bukan kita. Iya. Karena kuasa Allah yang memberikan pahala itu. Sedangkan Allah memberikan pahala seukuran dengan upaya kita kesungguhan dalam ibadah. Ya, tadi ukuran timbangannya apa? Ya sesuai syarat ketentuan. Dia berhaji, syaratnya itu kan Islam, balik, berakal, selamat di dalam perjalanan, kan begitu ya. Syarat-syaratnya itu ada syarat kemarin itu syarat yang ditinggal, syarat yang berangkat. Sedangkan rukun haji itu ya sesuai dengan rukun-rukun haji yang sebagaimana fikih. Ada niat, ada mikot, ada kemudian melakukan hal-hal rukun-rukunnya dan sebagainya. Maka kalau secara rukun sudah dijalankan ya sah hajinya. Ya, kalau sah itu kan berarti diterima oleh Allah hajinya. Tetapi apakah hajinya mabrur, baik apa tidak? Mabrur itu kan haji yang baik. Ya. Hajinya sah, tapi apakah hajinya mabrur, diterima baik atau menggawa kebaikan atau tidak? Nah, di dalam haji yang mengupayakan haji yang mabrur ini ada sesuatu yang maksiat. Nah, siapa yang menakar? Kita hanya tahu bahwa itu tidak boleh dicampur antara kebaikan dan keburukan. Dia haji tapi bermaksiat. Ya, dia haji tapi bermaksiat. Nah, ini maka Allah yang mengukur ketetapan pahala, ketetapan Allah yang menentukan, tapi Allah memberikan kepada kita informasi haji yang mabrur yang seperti apa, yang kita harus lurus dalam kebaikan terus. Wala rofas, wala jidal, wala fusuk, kan begitu. Wala rofas, tidak boleh berkata jorok, wala fusuk, tidak boleh fasik. Ya, fasik itu kan maksiat. Ketika dia pergi ke haji tidak bersama mahramnya kan berarti melakukan maksiat. Wala jidal, dan janganlah berbantah-bantah. Jadi itu sehingga beliaunya dapat memahami sebagai sebuah hikmah nanti ketika berhaji tidak dengan ilmunya. Baik, nanti mudah-mudahan minggu depan ketika saya sudah di rumah kita bahas haji kembali setelah ini. Minggu depan lagi kaidah kedua. Demikian Ibu-ibu perjumpaan kita pagi hari ini, rasanya sudah siang ya, sudah 7:30. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat ya dari dari perjumpaan kita pagi ini, dapat memahami yang paling penting, menerima sebagai sebuah prinsip dan melaksanakan menjadi amal. Dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita dengan cara yang baik tentunya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Jazakumullah Ustazah. khair atas ilmunya Bu Mumun. Sama-sama. Mohon doanya ibu-ibu. Diamanilah dalam Ibu. perjalanannya. Ya, mohon Sehat-sehat selalu. doanya. Di malam nanti saya perjalanan pulang. Insya Amin. Allah besok pagi sudah berada di Sendiri pulang, Bu. nanti malam Bu. Pulang sendiri. Sendiri saja. Tidak sampai sehari semalam jadi boleh sendiri Bu. Baik, saya pamit ya. Baik, Assalamualaikum. Bu. Terima Ya, kasih Bu. banyak.